Shalom, menjua-jua hatiku. Nah, udah mulai semangat ya kan kak? Iya, kalau kakak bilang kakak setia budi, Aku diberkati, aku jadi berkat. Kita ulang sekali lagi ya, kakak setia budi, aku diberkati, aku jadi berkat. Oke, mantap. Kak, tema kita minggu lalu apa ya kak? Masih ingat nggak? Adik-adik di rumah masih ingat nggak? Apa ya? Adik-adik di rumah masih ingat kak ya? Apa ya kak ya? Apa ya kak? Oh, lebih baik. Ya benar sekali. Adik-adik harus lebih baik ya hari ini. Dan kita harus bersuka di dalam Tuhan. Jadi kita mau bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ulang lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sudah hari. Oke, mantap. Tepuk tangan dong dulu untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau satukan hati kita dulu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat hari Minggu ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mau memulai memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, berkati hati, pikiran kami hanya berfokuskan untuk Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Agar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi Jangan Lelah. Sambil berdiri ya adik-adik, ayo kita bangkit berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah buat gerakan ya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Wah, gimana? Masih semangat kan puji Tuhan? Iya, masih ya kak ya? Pastinya dong kak. Kita harus semangat ya puji nama Tuhan, karena Tuhan itu udah baik sama kita. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Kita mau nyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Pada tahu nggak kak? Pasti tahu lah ya. Kalau nggak tahu belajar ya, sama-sama ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama.
firman Tuhan, ayo dipersiapkan dulu hatinya. Kita mau bernyanyi sebelum ibadah firman Tuhan kita. Kita bernyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Kira-kira semuanya sudah pada siapin Alkitab belum? Tapi sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana pagi hari ini Bapak, kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati adik-adik, Tuhan yang jagai adik-adik, sehingga pada saat mendengarkan firman Tuhan bisa mendengarkan dengan baik. Begitu juga Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan hari ini bisa berguna bagi adik-adik kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, jagai kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik di rumah, walaupun kita ibadahnya kakak di sini, adik-adik di rumah tetap harus kita pakai Alkitab. Oke, semuanya kita pegang Alkitabnya, kita taruh di depan kita karena kita membaca Alkitab. Jadi buat handphonenya, yang lain-lain disingkirkan dulu. Yang kita pegang hanya Alkitab. Oke. Nah, sekarang bahan Alkitab kita diambil dari mana ya? Dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke. Di Tesalonika itu kira-kira perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Apa? Perjanjian lama. Atau jangan-jangan semenjak di rumah aja jadi jarang buka Alkitab nih. Coba sekali lagi, Tesalonika itu dari perjanjian lama atau baru? Apa? Lama? Oh tidak, pastinya perjanjian baru. Oke, kita buka dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, ini kan cuma 2 ayat nih, jadi kita baca sama-sama. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini ya. Kita baca secara sama-sama ya. 1, 2, 3 ya.
Sebab juga waktu kami berada di antara kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Oke, semuanya sudah baca kan? Nah, hari ini tema kita itu adalah bekerja. Kalau bekerja, adik-adik di rumah malas bekerja atau rajin bekerja ya kira-kira? Apa? Malas bekerja? Oh tidak, pastinya anak-anak Tuhan semuanya pasti rajin bekerja. Nah, hari ini karena tema kita bekerja, kita mau contoh satu hewan yang sangat rajin bekerja. Hewan ini saking semangatnya, saking rajinnya, dia tidak pernah kelaparan. Hewan apa ya kira-kira ya? Mau dengerin kakak cerita nggak? Mau ya? Semuanya dengerin dengan tertib, oke? Nah, hari ini kita mau bercerita tentang apa ya? Tentang seekor semut dan belalang. Nah, siapa yang tahu semut? Ada nggak ya yang nggak tahu semut? Nah, hari ini kita bercerita tentang seekor semut dan belalang. Udah? Nah, kalau semut itu biasanya pasti rajin. Nah, semut itu suka bekerja. Nah, selain suka bekerja, semut itu juga suka yang namanya bekerja sama. Nah, setiap hari semut akan bekerja sama bersama teman-temannya. Nah, setiap hari semut itu bekerja, tidak ada yang cemberut. Sambil bekerja, dia selalu bernyanyi begini. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Sambil bekerja dia tetap bernyanyi, dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia bersyukur hari ini Tuhan masih kasih mereka makanan. Nah, semut bekerja itu dia punya musim loh adik-adik. Pada saat musim panas, semut pasti bekerja. Tapi ketika musim hujan datang, semut tidak bisa bekerja. Kenapa? Dia takut sama air. Dia tidak pandai berenang. Jadi pada saat musim hujan, dia lebih memilih untuk diam di rumahnya. Jadi setiap hari semut ini bekerja selama musim panas. Nah, setiap hari dia dan teman-temannya bekerja mengumpulkan makanan untuk ada persediaan di musim hujan. Nah, tapi ada seekor belalang. Seekor belalang yang senangnya itu bermain-main. Dia tidak suka bekerja. Dia lebih senang tidur-tiduran, bermalas-malasan. Nah, malah dia lihat semut. Semut sok rajin nih. Enakan juga tidur-tiduran, santai daripada bekerja. Tapi semut tidak peduli. Nah, setiap harinya semut bekerja dengan semangat. Keesokan harinya nih, setelah semut bekerja semalaman, malamnya dia istirahat. Karena besok pagi dia harus kerja lagi. Dia harus bekerja untuk mengumpulkan makanannya gitu. Karena makanannya belum banyak, jadi si semut harus bekerja nih setiap hari. Keesokan harinya si semut bekerja lagi. Tapi dia bawa lebih banyak lagi dari sebelumnya. Dia bawa lebih banyak lagi. Terus si semut ini kelelahan. Dia lelah membawa makanannya. Ya, ketemu lagi nih sama belalang. Tapi walaupun lelah seperti ini, semut
nggak berhenti loh bernyanyi sambil bekerja. Dia setiap hari dia nyanyi lagi. Kita kerja sama-sama buat Tuhan, buat Tuhan. Setiap hari karena dia masih bersyukur lagi adik-adik. Oh ternyata hari ini aku masih bisa kumpulin makanan lagi. Datang nih seekor belalang lagi ngejek semut. Aduh semut, kamu ini tidak berhentinya bekerja. Sekali-sekali mainlah sama aku. Kita bernyanyi, kita malas-malasan. Nah, tapi semut cuek aja dia. Biarin aja. Nanti belalang nih gak tahu nih kalau pas musim hujan. Dia mau makan pakai apa? Dia tidak punya persediaan. Dia cuma main aja kerjanya. Terus saja semut jalan sambil bernyanyi. Kita kerja sama-sama. Semangat semuanya terus bekerja bersama-sama. Nah, musim hujan tiba. Setelah musim hujan tiba, para semut sudah tidak bekerja lagi. Semut sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, mulailah belalang bingung. Mulai dia bingung, dia tidak bisa makan. Dia kedinginan karena musim hujan. Terus dia bingung. Aduh, aku kemana ya? Aku lapar, tapi aku tidak punya makanan. Baru dia ingat, ini belalang smart juga kadang-kadang. Nah, dia bilang gini, oh iya, kemarin kan si semut banyak nih ini ngumpulin makanan. Udah deh, aku ke rumahnya aja. Aku minta aja makanannya. Pasti dia mau ngasih aku makanan, kan gitu. Nah, terus pelan-pelan si belalang berjalan ke rumah semut. Nah, terus dia bilang, semut. Nah, dia ketok rumah semut tadi. Terus semutnya bukain pintunya. Ada apa? Dia bilang seperti itu kan. Hari ini aku kelaparan. Bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Terus karena semut ini suka memberi juga, saling mengasihi. Semut ini kan anak Tuhan, rajin bekerja, suka mengasihi sama sesamanya. Jadi dia bilang, oke, boleh, aku bakal berikan sedikit dari apa yang aku punya. Tapi aku tidak bisa memberi semuanya apa yang aku punya. Oke lah, datang si belalang ini pikir gini, oh ya udah nggak apa-apa deh, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting aku bisa makan hari ini. Nah, gak mungkin setiap hari dong semasa musim hujan dikasih makan nih ya sama semut. Nah, pada akhirnya si belalang kelaparan karena dia tidak punya bekal makanan lagi. Nah, adik-adik, ada beberapa sifat semut yang bisa kita contoh. Nah, salah satunya ada semut itu adalah suka bekerja sama, suka bekerja keras, gotong royong mereka. Nah, terus mereka bijaksana. Mereka tahu kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus beristirahat. Sehingga pada saat musim hujan mereka tidak kelaparan. Nah, tema kita hari ini adalah bekerja. Orang yang bekerja tidak akan kelaparan. Seperti di bahan Alkitab kita tadi di 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 juga dikatakan bahwasanya orang yang rajin bekerja tidak akan kelaparan. Orang yang malas bekerja maka dia akan kelaparan. Sama seperti belalang tadi, dia lebih mengutamakan bermain, malas-malasan sampai pada akhirnya dia kelaparan. Nah, buat adik-adik yang di rumah, kira-kira adik-adik di rumah rajin bekerja nggak ya? Rajin dong Kak, gitu ya. Anak Tuhan pasti rajin bekerja. Oke, nah adik-adik di rumah pasti punya yang namanya cita-cita. Kak, aku mau jadi dokter. Kak, aku mau jadi guru. Kak, aku mau jadi polisi. Tapi kalau kita semuanya di rumah malas-malasan, tidak belajar, gimana mau jadi dokter, gimana mau jadi polisi, gimana mau jadi guru? Karena
polisi, dokter, guru, itu adalah anak-anak yang pintar. Jadi tema kita hari ini mengajak adik-adik supaya bekerja, tidak malas. Jadi bagaimana kita bisa menuntut ilmu, cita-cita kita tercapai, kita harus rajin belajar, tidak boleh malas. Oke, itulah firman Tuhan kita hari ini supaya kita menjadi semut yang rajin. Nah, hari ini kita mau masuk ke kuis. Adik-adik di rumah siap-siap ya, dengerin semuanya nih kuis yang kakak sampaikan. Nah, hari ini bedanya nih ya. Kalau biasa itu kan kuisnya siapa yang menjawab semuanya dapat hadiah nih. Kalau hari ini kakak mau siapa yang tercepat. Kakak hanya akan memberikan hadiah kepada 5 orang yang tercepat gitu ya. Jadi siapa yang paling cepat dia bakal dapat hadiah. Dengerin ya pertanyaannya ya. Baik-baik loh, dengerin ya. Oke? Nah, yang pertama, coba sebutkan apa ayat Alkitab kita dan tema kita hari ini. Dan yang kedua, coba sebutkan sifat-sifat semut yang patut dicontoh. Oke? Nanti jawaban adik-adik dibuat di komen di bawah ini atau kirim ke WhatsApp nomor di bawah ini. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang baik, berkati kami anak-anak-Mu supaya bisa menjadi anak-anak yang tidak malas, menjadi anak-anak yang rajin di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami cita-citakan kami percaya Tuhan berkati dan kami dapat mencapainya. Begitu juga Bapak, kami masih melanjutkan ibadah kami, tetap berkati ibadah kami sampai nanti selesai. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ya. Apa tadi tema kita Kak? Bekerja. Kak, tokohnya siapa tuh Kak? Oh iya, tadi ada tokohnya ya Kak? Iya Kak. Tokohnya ada semut dengan belalang. Kita harus ngikutin siapa Kak? Semut atau belalang? Semut dong Kak. Wah, kita harus seperti semut ya adik-adik. Harus semangat kita dalam bekerja. Oke adik-adik, tadi kakaknya sudah ngasih tahu kuis. Ada berapa kuis tadi Kak? 2 Kak. Ada 2 kuis. Jangan lupa dijawab ya adik-adik. Nah, jangan lupa dijawab dengan ada 5 orang yang tercepat. Adik-adik nggak mesti 5 orang tercepat loh. Mana tahu temennya belum kirim loh. Jangan lupa ya dikirim di bawah ini ya. Harus ya, diingat ya. Jangan malas-malas loh. Oke? Oke. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi kerja buat Tuhan selalu manis. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik, kita harus kerja buat Tuhan selalu manusia. Manusia itu berarti manis ya, seperti semut yang tadi. Kita juga ada tugas harian ya Kak ya? Ada Kak. Oh, kita ada bacaan ayat Alkitab kita setiap hari. Jangan lupa dicatat, jangan lupa juga dibaca. Jangan lupa ya adik-adik, buat Bapak dengan Bibi dimohon bantuannya juga untuk mengingatkan adik-adik yang berada di rumah. Sekarang kita mau masuk kepada ayat hafalan. Diambil dari mana ya hafalan kita Kak? Diambil dari Amsal 6 ayat 6. Ya, kita baca ya adik-adik. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 yang bunyinya,
hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Jangan lupa dihafal ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya dan sudah membaca ayat hafalan kita. Jangan hanya dibaca aja loh, harus dihafal. Katanya tadi belajar kepada semut. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik sudah siapkan persembahannya. Kita bernyanyi lagu Beri Syukur. Sambil tepuk tangan ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan menjadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan menjadi milikmu. Adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk ke doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, di mana pada hari ini Bapa kami sudah masuk ke doa syafaat kami sudah menyelesaikan sebagian dari ibadah kami Bapa. Kiranya hari ini Bapa tak berhenti-henti kami memohon kepadamu Bapa, di mana pada saat ini Bapa Engkau tahu juga virus corona juga masih ada di negara kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami percaya kuasa Tuhan mampu memulihkan keadaan kami Bapa, memulihkan keadaan ini menjadi seperti kemarin Tuhan, sehingga kami bisa lagi kembali beribadah Tuhan seperti biasa di rumah-Mu. Begitu juga Bapa, kami berdoa juga terkhususnya buat adik-adik kami yang ada di rumah. Kau juga yang berkati mereka, berkati persekolahan mereka Tuhan. Kau juga yang berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan di dalam menjalani persekolahannya. Begitu juga kami berdoa terkhususnya buat kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang tetap berkati kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan juga yang tetap berikan kesehatan dan rezeki kepada kedua orang tua kami. Begitu juga Bapak, kami juga masih berdoa terkhususnya buat adik-adik kami yang berulang tahun di bulan ini Bapak. Kiranya Bapak kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau berikan 1 tahun bertambah usia bagi adik-adik kami. Kiranya di bertambah usia adik-adik kami bisa semakin diberkati, semakin memberikan hatinya kepadamu Bapa, semakin rajin, semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan turut kepada orang tuanya. Begitu juga Bapak, kami berdoa juga terkhusus buat guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati perkuliahan kami, Engkau berkati juga pekerjaan kami, dan Engkau juga yang memberkati pada saat kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Begitu juga Bapak, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu saja. Kiranya Bapak, kami mengucap syukur atas rezeki berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami datang Bapak melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami, Nintara Gerasras. O Bapa kami di surga, dolandu berpadiamin, ralamin kini rajandu, setelah min beratendu basuni enda bagi di surga. Berikan kami akan cukup baswali sedaenda, alamin salah kami, bagi yang kami salah pak kami. Olamin kami Bapa kamu buat percobaan, tapi olangilah kami berserenari. Sebab kami semana kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekan dekahna. Amin. Bapak terima kasih.